Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life MOL. Hari ini kita akan bahas super alloy. Kalau dalam bahasa Jermannya super legium. Jadi alloynya bukan alloy biasa, alloy yang super, makanya disebut sebagai super alloy. Ya. Super alloy itu mempunyai ciri-ciri khas, yaitu komposisinya biasanya terdiri dari banyak elemen. Jadi alloy itu banyak, bisa 5 atau bahkan bisa sampai di atas 10, bisa belasan gitu ya. Dan aplikasinya untuk temperatur tinggi secara permanen, jadi di atas dari yang saya pernah bahas sebelumnya, itu heat resisting stainless steel seperti 309, 310, 330, dan ini jauh di atas dan jauh lebih stabil ya. Jadi elemennya jauh lebih banyak, bisa kobalt, nikel, MO, tungsten, rhenium, tantalum, niobium, dan sebagainya. Dan metode produksinya bisa juga dicor, jadi dilebur, dicor, atau secara powder metalurgi. Jadi powder metalurgi itu dibuat bubuk ya, melalui proses kimia, dibuat bubuk. Nah, kemudian dipres. Nah, setelah dipres, tekanan tinggi ya, baru dimasukin ke oven, namanya sintering. Jadi belum tentu dicor, jadi nggak mesti dicor. Nah, kelebihannya lagi adalah selain tahan temperatur tinggi, yaitu permukaannya itu tidak gampang oksidasi. Jadi kalau oksidasi itu mulai warna kemerahan atau kearatan, itu tidak terjadi di super alloy. Jadi kemampuan oksidasinya luar biasa ya. Nah, selain tentu saja korosi ya. Kalau masalah heat resistant nggak usah ditanya ya, pasti di atas heat resisting steel. Dan super alloy itu sebenarnya dibagi 3 ya. Jadi ada nickel base super alloy, ada cobalt base super alloy, ada juga ferro base super alloy. Tapi ferro base super alloy nitronic itu saya tidak masukkan lah, saya tidak bahas, saya anggap itu material kurang baik ya. Jadi yang saya bahas di sini nickel base dan cobalt base super alloy, terutama nickel base yang lebih banyak digunakan ya. Jadi alloy itu bisa single kristal. Jadi single kristal itu artinya kristal itu tumbuh dari satu kristal pelan-pelan, terus tumbuh, diatur secara pelan-pelan temperaturnya, pembekuannya menjadi satu kristal. Itu namanya single kristal. Tapi kalau polikristal itu kristalnya banyak. Dalam satu blade misalnya itu ada jutaan kristal. Jadi itu namanya polikristal. Nah, single kristal itu harganya jauh lebih mahal dari polikristal karena buatnya susah. Gitu. Nah, ini kelebihannya. Kalau polikristal itu dari super alloy itu aplikasi temperatur yang dibolehkan bisa sampai dengan 80% dari titik leburnya. Jadi umpama titik leburnya 1350 dikali 0,8, itu boleh digunakan secara terus menerus. Dan kalau single kristal itu lebih luar biasa, bisa digunakan 0,9 dari titik leburnya. Bayangkan kalau 0,9 dikali 1350, berarti itu bisa dipakai di atas 1200 derajat Celcius secara terus menerus. Tapi memang harganya jauh lebih mahal. Ya. Nah, kenapa super alloy itu selain tahan temperatur tinggi, tidak oksidasi permukaannya, heat resistance juga luar biasa? Karena itu ada mixture, ada campuran yang disebutkan incoherent dispersion heartum. Jadi kekerasan yang dibagi-bagi dari dispersi, dari proses precipitasi yang incoherent. Incoherent artinya antara yang
muntah sama yang kristal dasarnya itu, ya itu bentuknya atau panjangnya tidak sama, ya. Jadi kalau yang koheren itu sama, jadi kristal dasarnya sama yang muntah itu bentuk panjang kristal itu sama gitu, ya. Itu yang disebut koheren. Kalau inkoheren tidak sama. Jadi inkoheren itu yang muntah itu lebih besar panjangnya, ya daripada kristal dasarnya. Gitu. Terus ada lagi mixed crystal vestigum. Jadi kristal yang terjadi pemapatan. Nah, jadi kompleks sama material super alloy ini gitu. Ya. Nah, hari ini akan kita tes beberapa super alloy seperti Inconel 625, Hastelloy C276, Nimonic 80, Cobalt base super alloy. Nah, di samping saya ini semua ini masuk kategori super alloy. Jadi yang saya bahas di sini hari ini adalah nickel base super alloy dan cobalt base super alloy. Nah, ini cobalt base super alloy itu HS12. Jadi stellite 12. Yang ini Inconel 625. Yang ini Inconel 718. Yang ini Hastelloy C276. Dan yang ini klep, saya rasa untuk kapal ya. Ini Nimonic 80A. Mari kita uji bersama. Nah, ini Hastelloy C276. Nikelnya 58,53. Nah, kita lanjut yang lain. Ini jelas Inconel 625. Jadi nickel base super alloy. Ini keluar Inconel 718. Nah, nikelnya 51,32. Jadi nickel base super alloy. Nah, yang ini Nimonic 80A. Nikelnya sangat dominan ya, 75,54%. Nah, yang ini HS12. Jadi stellite 12 ya. Kobalnya 49,07%. Jadi masuk cobalt base super alloy. Foto ini ada 3 perbedaan blade dengan kristal yang berbeda. Untuk yang polikristal itu banyak sekali butir atau grain nih, sehingga dari satu titik itu bertumbuh, membeku menjadi kristal, sehingga dengan sampingnya atau tetangganya membentuk grain boundary ya, congruence ya. Nah, sifat mekanis dari barang ini ke segala arah hampir sama karena merata ya, banyak butir ya, polikristal. Sedangkan yang satu lagi melalui directional solidification berbentuk kolom. Jadi sifat mekanisnya lebih baik resistennya ke arah memanjang ke arah kolom tersebut ya. Itu disebut sebagai directional solidification. Nah, untuk yang single crystal itu jauh lebih susah. Jadi dari satu butir itu bertumbuh hanya satu butir, tidak ada batas butir. Jadi hanya satu butir sampai semua pembukuannya terjadi sempurna. Dan foto ini adalah foto macro structure, bukan micro structure. Jadi makro itu di atas 1 mili ya, dengan mata bisa dilihat. Dan macro structure ini bisa kelihatan setelah kita melakukan etching, proses etching. Jadi permukaannya dikasih kimia etching sehingga kelihatan di situ yang mana single kristal, yang mana berbentuk kolom, yang mana polikristal yang terdiri dari banyak butiran-butiran grain, sehingga grain
boundary-nya, batas butirnya jelas kelihatan. Ini foto saya dibandingkan dengan diameter daripada engine Boeing 747 ya. Kalau saya lihat diameternya kurang lebih sekitar 2,4 meter ya diameternya. Kemudian di sini ada foto dari mulai fan sampai kompresor sampai combustion ya. Jadi yang paling kritis di sini adalah HPT ya, high pressure turbine. Disitulah digunakan super alloy, nickel based super alloy. Dan untuk low pressure itu tidak perlu menggunakan nickel super alloy. Jadi yang kritis itu terutama di high pressure turbine ya. Sekali lagi saya tunjukkan foto daripada tiga blade yang berbeda. Jadi kekuatan creeping atau creep resistance-nya meningkat mulai dari polykristal naik menjadi directional solidification yang berbentuk kolom sampai yang terbaik yaitu single crystal. Jadi kalau asumsi saya jet tempur atau fighter jet seperti Mirage 2000 itu dengan kecepatan yang di atas kecepatan suara yaitu supersonic sebesar 2000 km per jam di atas kecepatan suara yang berada di 1238 km per jam, harusnya menggunakan single crystal untuk turbine blade-nya. Karena itu semakin cepat semakin berbahaya ya. Jadi bebannya bukan beban temperatur saja, tapi beban mekanis, dinamis bukan statis ya, karena itu benda bergerak. Ini foto dari turbine blade super alloy ya. Jadi steam turbine untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini juga super alloy. Kemudian ini cobalt base alloy, cobalt base super alloy FSX 414. Kita sering dapat rongsok ini. Jadi ini untuk gas turbine nih. Kalau nggak salah itu di daerah Cilegon itu ada pembangkit listrik menggunakan gas ya. Dan ini Inconel 738 sepertinya sudah tidak diproduksi lagi karena gagal ya. Jadi ujung daripada turbine itu ada yang patah ya, sehingga orang tidak mau produksi lagi. Kemudian ini contoh dari gas turbine menggunakan super alloy Nimonic 80A. Super alloy turbine blade menggunakan Inconel 718 ya. Ini juga untuk engine jet. Ya teman-teman, kawan-kawan, semoga informasi ini bermanfaat untuk super alloy. Jadi kita nggak boleh ketinggalan sama negara lain. Satu saat kita akan mampu buat engine jet sendiri dengan material-material super alloy ini. Negara China sudah buat pesawat C919 buatan sendiri, tapi engine-nya masih dari Amerika. Harapan saya satu saat Indonesia pun mampu buat engine jet buatan sendiri dengan super alloy. Salam sukses, Indonesia maju, merdeka, bye bye.